Nyaman, stylish, dan fungsional buat kami sekeluarga. Lewat material batu bata expose dan kayu, aku mau menghadirkan kembali momen berharga di masa kecil di rumah kami saat ini. Halo, aku Amesh Budi Ristio, aku seorang ibu rumah tangga, tapi aku juga bekerja sebagai dekorator untuk pesta kecil-kecilan dan proyek event buat kantoran atau corporate. Di rumah ini aku tinggal sama suami aku, Irwan Ramadana, dan kedua anak kami, namanya Yuara dan Putri. Awalnya itu rumah ini adalah tanah kosong yang letaknya ada di belakang rumah pertama kami. Jadi tanah kosong itu kemudian dibangun dari scratch menjadi rumah oleh teman kami, arsitek Bayu Arianto. Jadi dari kecil itu aku hidupnya pindah-pindah. Aku tinggal di Balikpapan 11 tahun, lalu pindah ke Jakarta, kemudian ke Paris 2 tahun, habis itu balik lagi ke Jakarta. Nah, yang paling aku ingat waktu aku tinggal di Balikpapan, aku tinggal di rumah yang dominan sama kayu dan ekspos batu bata. Nah, rasa itu yang pingin aku hadirkan kembali di rumah ini. Jadi konsep rumah ini adalah retro dan bohemian. Satu lagi menurut aku adalah urban jungle karena banyak tanaman, terus tanamannya yang hijau-hijau cocok sama batu bata expose sama kayu-kayu di rumah ini. Di lantai 1 ada foyer, kemudian ada gudang, lalu ada ruang makan, ada juga ruang TV, kemudian ada kamar eyang-eyang atau kamar tamu, ada dapur, dan terakhir ada breakfast nook yang diapit oleh 2 taman. Kebanyakan isi rumah ini itu berasal dari furniture lama atau hand-me-down furniture gitu ya. Seperti meja putih di foyer, itu tadinya adalah meja kerja papa. Kabinet TV yang warna merah, itu tadinya adalah rak piring ibu saya. Itu kemudian menjadi kabinet TV di kamar. Meja belajar di kamar Yuara, itu dapatnya di second hand store, tinggal di amplas, kemudian dipelitur ulang. Lalu ada juga cermin warna biru yang letaknya ada di dalam powder room. Tadinya itu adalah jendela, dicat ulang, dan semua kotak jendelanya itu tinggal diisi cermin-cermin gitu. Ada juga sofa-sofa di rumah aku tuh, itu semuanya aku nggak ada yang beli. Jadi semuanya cuma tinggal ganti bahan sama diganti model. Itu turunan dari mama, dari bisnis dia sewa-sewain apartemen. Menggunakan kembali barang-barang bekas itu, selain tentunya menghemat budget, itu juga menurut aku ya, ini memperpanjang life cycle dari barang itu gitu. Daripada dia cuma dibuang, dengan di re-upholster gitu, dibuat jadi sesuatu yang baru, itu memperpanjang hidupnya dia gitu. Rumah ini dikasih nama rumah gudang belakang. Jadi kan aku punya usaha dekorasi. Isi gudangnya itu adalah kebanyakan barang-barang dekorasi. Nah, semua barang-barang itu yang didisplay di rumah ini. Jadi semua barang di rumah ini itu bisa disewa sewaktu-waktu. Makanya dikasih nama rumah gudang belakang. Belakangnya karena ini rumah di belakang rumah pertama gitu. Ruangan favorit aku di rumah ini adalah breakfast nook. Karena sambil nunggu masakan jadi biasanya, supaya nggak kelewatan waktunya gitu, aku nunggunya di breakfast nook itu, bisa sambil baca, bisa sambil ngerjain kerjaan, pokoknya semua aku lakukan di situ sampai makanan selesai.
Kalau di dapur, aku biasanya masak masakan western sih, yang tinggal masuk oven. Jadi malam sebelumnya udah di marinate, udah dibumbuin segala macam, masukin kulkas. Begitu besok paginya, tinggal masukin ke oven, terus tunggu sampai selesai. Di lantai 2 ada private area sama area untuk service. Nah, untuk private area ada kamar utama, lalu ada juga 2 kamar anak yang saling berhadapan. Kamar anak-anak itu sebetulnya hampir sama semuanya, mulai dari layout, terus furniture besar buat mereka juga sama, seperti lemari pakaian, rak untuk mainan, tempat tidur, dan ada frame untuk headbed-nya itu juga sama semuanya. Tapi isinya itu aku bebaskan mereka untuk bisa mendekorasi sendiri. Harapanku sih dengan membebaskan mereka hias-hias sendiri gitu, mereka jadi lebih merasa homey, lebih merasa nyaman. Jadi mereka merasa, oh ya ini tempat sanctuary buat aku nih gitu. Jadi kamar mandi anak-anak itu emang sengaja dibikin connected. Itu namanya Jack and Jill bathroom. Biar kalau malam pas mereka tidur itu bisa dibuka. Jadi mereka tetap ngerasa nyaman dalam satu kamar gitu. Kamar tidur utama itu buat aku adalah tempat yang paling dirindukan sehari-hari. Kenapa dirindukan? Karena aku emang gak pernah seharian tuh pasti di bawah. Nah, baru at the end of the day pergi ke kamar itu rasanya udah yang capek banget, terus pingin rebahan gitu, mau tidur. Selain itu, di kamar tidur utama itu ada juga meja belajar aku yang isinya tuh barang-barang craft. Kegiatan aku sehari-hari di rumah itu dimulai dari pagi-pagi bangunin anak-anak, terus nyiapin sarapan, terus sampai melepas mereka berangkat sekolah. Kemudian aku olahraga, either itu yoga atau biasanya sih jalan kaki aja. Kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan ya, maksudnya nggak ada dekor atau meeting, aku biasanya di rumah foto-foto produk buat garage sale. Nah setelah itu kalau misalnya aku masih ada waktu luang, biasanya aku crafting. Craftingnya bisa apa aja, maksudnya mulai dari ngelukis atau bisa juga menjahit. Pokoknya buat sesuatu yang bikin otakku tuh relax gitu. Jadi biarpun seneng banget ya, maksudnya menikmati waktu sendirian seharian di rumah, tapi memang lebih nyaman kalau semuanya itu udah ada di rumah. Itu aku seneng banget karena aku selalu menunggu waktu anak-anak itu bercerita mereka tuh ngapain aja di sekolah gitu, ada kegiatan baru apa. Biasanya itu kita lakukan sambil makan malam. Setelah itu kami main kartu bareng gitu atau nonton film seri di kamar. Pada akhirnya sih yang menjadikan rumah itu tempat yang homey itu adalah orang-orang di dalamnya, orang-orang yang kita sayangi, tinggal di situ bersama kita, bersama-sama. Itu sih sebetulnya rumah buat aku.